apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sopir diduga mengantuk, minibus yang membawa rombongan hajatan pernikahan menabrak gedung sekolah PAUD di Klaten. Mobil yang dikendarai putra mahkota Keraton Kesunan Solo menabrak sepeda motor. Pihak keraton bantah sang putra mahkota melakukan tabrak lari karena meninggalkan korban di tengah jalan. Perempuan pemilik salon di Sragen tewas dibunuh tetangganya. Pelaku sakit hati lantaran ucapan korban dianggap membuat usaha sotonya tidak laku. Kita ke informasi pertama, diduga karena sopir mengantuk, sebuah minibus berpenumpang belasan orang menabrak sekolah PAUD di Klaten. Minibus membawa pekerja kantor yang hendak menghadiri hajatan pernikahan rekan kantor di Yogyakarta. Karena sopir mengantuk, minibus berpenumpang 11 orang menabrak sekolah PAUD di Jalan Raya Ngawen, Klaten Sabtu pagi. Kerasnya tabrakan menyebabkan tembok ruang bermain jebol dan kaca pecah. Bagian depan minibus ringsek. Seorang penumpang bernama Anissa bahkan terjepit badan minibus. Petugas butuh waktu sekitar 2 jam untuk mengevakuasi minibus. Minibus membawa rombongan pekerja kantor asal Depok, Jawa Barat dan hendak menghadiri pernikahan rekan kantor di Yogyakarta. Tabrakan terjadi saat minibus melaju dari arah Boyolali menuju Klaten. Kendaraan berjalan dari arah Ngupit menuju ke arah Gayamprit. Pada saat mendekati ke tempat kejadian, diduga untuk pengemudi kelelahan, mengantuk, kemudian berjalan ke kiri membentur pagar tembok sekolahan. Akibat kecelakaan, 1 orang menjalani rawat inap dan 2 lainnya rawat jalan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Masih dari Klaten, karena sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraan, sebuah mobil pick-up bermuatan onderdil otomotif terjun ke saluran irigasi sedalam 3 meter di daerah Juwiring, Klaten. Proses evakuasi penumpang pick-up bernama Tomo berlangsung dramatis karena terjepit kabin. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sekitar sejam kemudian korban akhirnya berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sedangkan sopir hanya menderita luka ringan. Mobil pick-up ini terjun ke saluran irigasi saat melaju dari Sukoharjo menuju Klaten. Pick-up dievakuasi dengan menggunakan derek. Ya, tabrakan yang melibatkan putra mahkota Keraton Kesunan Solo terjadi di daerah Gladak, Solo. Kasus menjadi ramai karena putra mahkota diduga meninggalkan korban di jalan. Tabrakan yang melibatkan putra mahkota Keraton Kesunan Solo di daerah Gladak, Solo terjadi Rabu dini hari. Dari rekaman kamera pengawas, mobil jenis Pajero putih yang dikemudikan putra mahkota menabrak sebuah sepeda motor. Tabrakan terjadi di tikungan saat mobil melaju dari arah Jalan Slamet Riyadi dan hendak belok kanan ke Jalan Paku Buwono. Usai tabrakan, mobil langsung meninggalkan lokasi dan membiarkan korban tergeletak di jalan. Kasus ini menjadi ramai di media sosial karena diduga sang putra mahkota melakukan tabrak lari lantaran meninggalkan korban begitu saja. Namun dugaan ini dibantah putra mahkota. Pada Jumat siang, putra mahkota Keraton Kesunan Solo, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purbaya mendatangi kantor Satlantas Polresta Solo bersama kuasa hukum dan keluarga korban. Menurut kuasa hukum, putra mahkota tidak berniat meninggalkan korban. Namun karena banyaknya warga membuat putra mahkota langsung pulang ke keraton dan minta bantuan kerabat. Namun saat keluarga mengecek lokasi, korban sudah dievakuasi ke rumah sakit. Meski demikian, keluarga langsung menemui keluarga korban dan menyatakan bertanggung jawab. Korban diketahui menderita luka ringan.
begitu masuk di Gladak, Gusti pun sudah menyampaikan kepada Satgas, Satuan Tugas di Keraton, Pengamanan, dan Brimob, menyampaikan bahwa baru saja terjadi kecelakaan. Nah, meminta bantuan agar segera ke TKP, menolong korban. Gitu. Gusti langsung masuk ke Keraton. Gitu. Nah, Ini laporannya sudah dicabut atau? Sudah, saya sudah menandatangani bahwasanya kami damai dengan bukan damai karena juga tidak perlu ada yang diperpanjang dan dipermasalahkan. Anak saya juga sehat, kendaraan insya Allah nanti semua ditanggung. Kasus ini menurut polisi karena kesalahan kedua belah pihak. Kedua belah pihak juga menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. Pastinya karena sudah terjadi laka lantas, pastinya ada yang melanggar. Sebelum kasus diselesaikan secara kekeluargaan, kedua belah pihak dimintai keterangan. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Berita selanjutnya, puluhan sepeda motor disita polisi karena terlibat balap liar di Pati. Pemilik motor juga dinilai melanggar karena tidak menggunakan knalpot standar sehingga menimbulkan kebisingan di jalan. Satuan Lalu Lintas Polres Pati menghentikan satu persatu motor berknalpot brong di Jalan Diponegoro. Penggunaan knalpot tidak standar begitu mudah dideteksi polisi karena bunyi bising yang ditimbulkan. Polisi tidak berkompromi. Sebanyak 25 motor langsung disita dan dibawa ke kantor Satlantas untuk ditilang. Apalagi motor-motor ini ditenggarai akan dipakai untuk balap liar. Pemilik motor wajib mengganti knalpot dengan knalpot standar jika motor ingin dikembalikan. Ke depan juga sama, tetap kita laksanakan sampai dengan kegiatan ini untuk antisipasi, yaitu kegiatan sebelum kegiatan pemilu, untuk pasca menjelang pemilu. Jadi kegiatannya untuk kegiatannya menjelang pemilu untuk antisipasi terkait dengan knalpot brong. Selain di Jalan Diponegoro, polisi juga merazia balap liar di Jalan Lingkar Selatan Pati. Aksi balap liar yang mayoritas dilakukan remaja kerap terjadi di Pati. Namun, sebagian pelaku beraksi kucing-kucingan dengan polisi. Arif Nur melaporkan dari Pati. Seorang perempuan asal Cirebon, Jawa Barat ditangkap polisi karena mencuri ponsel peserta acara pengajian di lapangan Bangetahu, Kota Semarang. Perempuan berinisial IN, 39 tahun, langsung digelandang ke Mapolsek Genuk usai mencopet 3 buah ponsel milik peserta acara pengajian akbar yang dihadiri Habib Syekh di lapangan Banget Ayu, Semarang. Pelaku mengaku memang sengaja datang dari Cirebon dan mengincar acara pengajian dengan memanfaatkan keramaian dan kelengahan peserta. Pelaku mencuri 3 ponsel dari tas peserta pengajian. Polisi masih mendalami dugaan adanya sindikat lantaran pelaku mengaku maksud kami hanya beraksi seorang diri. Yang melihat bahwa di depannya ada yang tadi nyenggol-nyenggol gitu ya, istilahnya nyenggol, mepet, berbekal dari ciri-ciri itu sehingga kita melakukan pendalaman, terus kemudian penyelidikan dan ketemu yang bersangkutan, terus kemudian kita amankan, kita cek bareng-bareng sama korban untuk mengecek tas yang ada dalam terlapor ini, tersangka ini, dan didapati di dalam tasnya ada beberapa HP yang notabene hasil dari kejahatan itu, pencurian.